Pun, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gus. Ya, selamat pagi juga, Pak. Sehat hari ini? Iya, alhamdulillah sehat, Pak. Terlihat dari senyumnya Bu Gus yang nampak bahagia. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Karena ini nanti waktunya cuma sebentar Bu Gus. Kira-kira hari ini ada yang mau diomongin dari Bu Gus Miati, ada apa? Iya, Pak. Sebenarnya ini tuh saya tuh merasa gelisah ya, Pak ya. Karena anak saya, murid saya itu ada satu, Pak. Itu pada saat diterangkan itu rame sendiri. Kemudian saat mengerjakan tugas itu tidak konsentrasi, jahil dengan temannya, mengganggu. Pokoknya itu membuat situasi kelas itu tidak kondusif lah, Pak, tidak nyaman begitu, Pak. Oke, sangat riuh ya, anaknya hiperaktif ya, untuk Iya, tidak Pak. bisa fokus dalam waktu yang lama gitu. Iya, Pak. Nah, kira-kira Bu Gus dari percakapan ini nanti, kira-kira Bu Gus ingin dapatkan apa di akhir nanti? Ya, saya itu pengennya anak saya yang ramai itu ya bisa menempatkan diri lah, Pak, pada saat mengerjakan tugas, tanggung jawab, kemudian tidak jahil dengan Oke. teman, Oke. supaya kelasnya itu bisa nyaman, Pak. Oke, gitu. Iya. Terus Bu Gus, kira-kira ada nggak yang melatar belakangi anak tadi kok bersikap seperti itu? Ada rame, tidak konsentrasi, membuat riuh. Itu kira-kira ada apa dari anak itu tadi menurut Bu Gus Miati? Iya, sebenarnya saya itu sudah mencari tahu juga ya, Pak ya. Dari kelas sebelumnya, Bapak guru kelas sebelumnya itu katanya memang seringnya itu suka rame gitu, Pak. Ya. Oke. Kemudian menurut saya itu mungkin anaknya itu tidak paham materi. Oke. Ya, kemudian bosenan, Pak. Oke, bosan juga. Iya. Dan juga karakter anaknya seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi buku sampaikan anaknya ternyata emang latar belakangnya emang dari kelas sebelumnya anaknya emang suka rame. Terus Iya. materi pun juga tidak paham. Iya, Terus Pak. anaknya mudah bosan dan kayaknya cenderung dari karakter bawaannya juga sudah seperti itu, nggih, tadi. Iya, Pak. Nah, kira-kira idealnya Bukus terhadap anak itu, inginnya Bukus anak itu idealnya mau jadi seperti apa? Ya, ingin saya itu ya, Pak ya, kalau diterangkan itu ya memperhatikan, Oke. kemudian mengerjakan tugas itu ya tanggung jawab lah, Pak, dikerjakan sendiri, Gitu. tidak mencontek punyanya teman. Oke. Kemudian kalau waktu selesai mengerjakan itu ya tugasnya selesai gitu, Oh Pak. gitu. Kan Oke. biasanya tidak selesai, Pak, hanya setengah. Biasanya Gitu, Pak. molor gitu, Gus. Iya, Pak. Oke. Kalau idealnya seperti itu dan anak kondisinya tadi yang seperti Bukus sampaikan, kira-kira menurut Bukus, anak itu dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira kondisi sekarang itu anaknya menurut Bukus sampai level berapa sekarang kira-kira ini? Menurut saya sih masih level 4 ya, Pak ya. Iya. Terus kemudian saya bandingkan dengan murid idealnya Bukus tadi seperti tadi. Kira-kira kalau murid ideal tadi levelnya berapa Bukus? Atau anak ini Iya. tadi inginnya sampai ke level berapa begitu? Ya saya sih tidak muluk-muluk saja ya, Pak ya. Saya pengennya level 7 atau 8 gitu aja, 7 Pak. atau 8. Iya. Nah, berikutnya dari level 4 ini Bukus ingin level 7 atau level 8. Kira-kira perlakuan apa atau respon apa Bukus untuk bisa meningkatkan atau mengupgrade anak ini tadi semula dari level 4 sampai level 7. Kira-kira langkah-langkah yang bisa ditempuh Bukus apa aja kira-kira? Iya, Pak. Saya eh, merencanakan ya, Pak ya. Yang pertama itu memanggil, Pak, memanggil anak tersebut. Oke. Kenapa anak tersebut itu kok rame terus, suka Oke. jalan di temannya. Kemudian saya menanyai, Pak, materi apa yang belum bisa itu apa, begitu, Pak. Kemudian saya berusaha mendampingi dalam mengerjakan tugasnya, Pak. Saya di sampingnya begitu sampai tugasnya selesai gitu, Pak. Kemarin saya sudah mencoba itu, Pak. Saya di sampingnya itu nunggoni mengerjakan tugas itu, Pak. Oke. Dan akhirnya anak itu bisa selesai juga, Pak. Oh. Iya, bisa selesai tepat waktu juga, Pak. Kemudian untuk pembelajaran matematika, saya juga menerapkan tutor sebaya, Pak. Oke. Biasanya kan sama temennya itu kan anaknya itu lebih cocok mungkin ya, Pak ya. Oke. Ya gitu, Pak. Nah,
Berarti kalau saya simpulkan tadi, anak ini istilahnya perlu pendampingan khusus nggih, karena tadi Bukus mendampingi anak tersebut, toh nyatanya anak tersebut juga bisa atau tepat waktu atau sukses. Nah, mungkin masukan dari saya juga Bukus, mungkin Bukus juga perlu ngobrol dengan orang tuanya. Siapa tahu di rumah kok tidak didampingi dengan optimal, kan bisa jadi dari faktor pendampingan tadi Bukus gitu. Oh iya Pak, iya Pak, terima kasih Pak. Berarti saya ya pendampingan ya Pak ya, kolaborasi dengan orang tua juga ya Pak betul. ya. Biar di rumah juga nanti kolaborasi bisa dengan guru yang ada di sekolah saya juga ya Pak ya. Betul. Itu tadi kira-kira strategi lain apa? Tadi saya juga mendengar Bukus bilang anak itu bosan dan juga istilahnya rame. Kira-kira ada strategi khusus nggak biar anak tersebut dari Bukus sendiri agar tidak bosan ataupun tidak rame selama pembelajaran? Iya, sebenarnya saya itu anak tersebut Pak tidak rame itu kalau ada tebak-tebakan itu Pak. Rame produktif itu loh Pak. Nah, kalau tebak-tebakan itu nanti langsung 7 jari gitu Pak, jadi aktif gitu. Dan anak tersebut biasanya itu sukanya itu kalau dalam hal kesenian Pak. Iya, di bidang seni Pak, jadi sukanya itu gamel Pak, kendang kebetulan Pak. Iya, gitu Pak. Berarti nanti strateginya diterapkan mungkin dalam pembelajaran Bukus akan lebih banyak pakai tebak-tebakan atau pakai yang interaktif atau pakai yang menyenangkan ditambahi dengan seni di dalamnya, mungkin seperti itu strateginya ke depan. Iya Pak. Gitu. Terus tadi sudah disinggung, saya cuma menebalkan saja. Kira-kira nanti siapa saja yang bisa Bukus mintai bantuan untuk mengolah atau mendidik anak ini nanti agar bisa menjadi level 7 atau level 8 yang seperti Bukus inginkan? Iya, yang pertama ya Pak ya, agar anak tersebut ya Pak ya bisa tanggung jawab pada tugasnya, tidak rame, tidak jahil. Yang pertama tadi saya kolaborasi dengan teman saya Pak, teman sejawat, dengan guru lain juga, agar anak tersebut juga diberi pengertian Pak. Kalau rame di kelas itu kan tidak baik dan mengganggu temannya, akibatnya temannya kan juga tidak konsentrasi dan tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, begitu Pak. Kemudian saya mendampingi itu tadi Pak, mendampingi anak, ya. Kemudian bekerja sama dengan guru yang bisa seni Pak. Ya nanti kan saya bilang sama anaknya, kamu sekarang mengerjakan tugas ini dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kamu boleh bermain atau memainkan alat musik gamelan. Nah, supaya nanti bisa lebih bersemangat begitu Pak. Luar biasa sekali aksi yang akan dilakukan oleh Bukus tadi. Lumayan sangat bagus dan luar biasa. Nanti tinggal ditingkatkan saja Bukus untuk anak ini menjadi lebih baik. Yang terakhir dari saya Bukus, ini tidak terasa waktu sudah cepat berlalu nggih. Kira-kira menurut Bukus dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira apa indikator anak yang paling dekat ini dikatakan Bukus mengatakan anak itu berhasil nanti? Iya, dalam waktu dekat ini ya Pak ya, anak bisa saya katakan berhasil itu nanti ada perubahan sikap Pak. Ada perubahan sikap pada saat di kelas, saat mengerjakan itu nanti sudah tenang gitu Pak. Ya rame tapi ya dikit, lebih terkontrol begitu Pak. Indikasinya seperti itu Pak. Berikutnya, kira-kira dari sesi ngobrol kita, coaching kita hari ini, apa yang Bukus dapat kira-kira? Iya, terima kasih Pak. Ini saya menjadi lega sekali ya Pak ya, karena dari obrolan ini ya Pak ya, saya mendapatkan solusi ya Pak ya, yang nanti akan saya terapkan kedepannya kepada anak saya. Yaitu yang pertama, nanti saya akan memanggil anak saya tersebut untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol bersama begitu. Kemudian yang kedua, saya mendampingi anak tersebut secara pribadi pada saat mengerjakan. Saya dampingi dulu gitu. Kemudian yang ketiga, saya berkolaborasi dengan teman guru yang lain Pak, juga untuk memberikan pengertian dan juga untuk menyadarkan anak tersebut ya Pak ya. Kemudian atas tugas dan tanggung jawabnya agar bisa mengerjakan secara mandiri dan bertanggung jawab begitu Pak. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bukus. Mudah-mudahan ini nanti membawa efek positif kepada anak.
Terus Iya. kita tunggu ya Bu, nanti cerita selanjutnya setelah ini kira-kira ada Iya. perkembangan atau perubahan apa yang terjadi dari diri anak. Gitu nggih. Iya. Kita Terima ketemu kasih lagi, nggih, ya. sama-sama Bu. Kita ketemu lagi kurang lebih 1 atau 2 pekan ke depan sambil kita Iya, ngobrolin anak ini perkembangannya seperti apa atau mungkin ada hal-hal baru atau hal yang bisa kita kuatkan kepada diri anak. Iya, Oke. Pak. Terima kasih Pak. banyak Bukus atas ngobrol-ngobrol singkatnya, lumayan luar biasa dari Bukus ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan buat saya dan buat Bukus. Terima kasih. Saya akhiri nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.